Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan saya Engine Solution mengenai dunia Tamiya ya. Baik itu mesinnya, mobilnya ataupun lain-lain. Tapi punya saya ini bukan Mini 4WD ya, melainkan 2WD. Karena mobil speed itu mainnya 2WD bukan 4WD. Oke lur, dari semua video saya yang pernah saya upload di YouTube, itu video saya itu tidak ada yang berbau tutorial. Itu semua video saya itu berbau soal review, soal iklan, soal promosi, yang mana tujuan saya itu memproduksi suatu barangnya untuk dijual. Jadi sebelumnya saya iklankan, saya promosikan. Mohon maaf nih lur, lagi kurang enak badan ini. Ini juga saya sempetin, padahal waktu saya kemarin itu mau review itu garapan penuh, jadi agak molor ya. Padahal saya mau review ini 1 bulan yang lalu, cuman karena waktunya yang enggak memadai, jadi saya undur. Sekarang saya sebenarnya masih sakit, tapi udah mulai sembuh, makanya saya selain untuk mereview ini barang. Oh ya lur, ada beberapa orang ya yang nanyain, jangan bang, kalau bisa jangan review aja, kalau bisa tutorial juga. Sebelumnya saya udah ngomong ya dari awal, video saya ini tidak ada yang berbau tutorial karena saya bukan YouTuber ataupun pembuat konten gitu ya. Ini saya ngomong aja nggak pakai narasi, nggak pakai hafalan, nggak pakai apalah. Nah, saya ngomong ini sesuai air yang mengalir, jam yang berputar gitu ya, apa adanya gitu kan. Ini saya kasih sedikit gambaran aja. Ada orang yang bilang cara bikin flyovernya gitu. Ini bukan berarti saya mau mempraktekkan ya, saya mau menunjukkan saja gimana cara kerjanya dan bagaimana bentuknya. Ini saya sedikit kasih gambaran aja. Ini kayak gini. Ini yang jalur luar itu pabrikan ya lur ya. Ini tikungan pabrikan. Jadi tanpa kita modifikasi, Ini apapun mereknya itu bisa ya. Ini apapun mereknya bisa. Cuma yang kita modifikasi adalah flyovernya ini. Yang sini. Ini flyover ini kita modif sedikit. Jadi ini cara kerjanya kayak gini lur. Ini dari jalur luar, jalur sini. Ini nanti akan naik ke jalur flyover ini. Ini kan yang kena itu kan yang tengah nih. Terus dia masuknya ke jalur dalam. Jadi dia pindah track, pindah jalur. Kemudian yang jalur tengah ini, ini kan lurus nih. Ini lurus, tetap masuk jalur tengah. Lah, nanti di daerah sini ini nanti pindah jalur lur. Ini kalau kalian belinya satu set track itu pasti dapat kayak gini. Lah, ini pindah track, dia langsung keluar jalur luar. Jadi otomatis dia langsung pindah sendiri ya lur ya. Begitu juga yang dalam ini, yang sini. Ini lurus lur, ini lurus. Ini yang sini nggak kepake nih. Yang jalur luar ini nggak kepake karena kan
dari sini, yang dari luar sini ini kan larinya kan flyover nih. Ini yang jalur luar ini nggak kepake lur. Yang jalur luar ini kan nggak kepake nih. Cuman yang tengah sama yang dalam nih. Ini nanti pindah jalurnya di sini nih. Ini boleh sih dipindah ini ke sini, sedangkan yang tengah ini ke sini. Nanti kalau efeknya nanti kalau misalnya yang jalur pindah jalur ini dipindah sini, nanti jalur luar jadi kepake, yang dalam ini nggak kepake. Nah ini kenapa saya taruh di sini, ini alasannya kayak gini lur. Ini semua merek ya, kecuali Audi sama Tamiya, original Tamiya. Itu treknya itu nggak ada yang namanya ini lur. Ini buat pengunci, buat pengait. Itu kalau merek Audi sama Tamiya itu nggak ada. Jadi tikungannya ini benar-benar cekung, nggak ada, benar-benar lurus, nggak ada cekungan kalau merek Tamiya. Kalau merek HJH, Victory, terusan dan lain-lain itu pasti ada kayak gininya buat pengait. Nah ini daerah luarnya kan ini cekung nih, ini kan cekung. Ini nanti kalau ada mobil yang melintas ke sini tuh nanti dia otomatis gesekannya kurang stabil, jadi membuat suara itu kayak kasar gitu loh. Kalau yang jalur tengah ini semua hampir sama loh, jadi halus karena dia tidak ada kena ini loh, kena buat pengaitnya itu. Jalur dalam juga sama, tidak ada. Ini saya apa ya, entah nggak tahu kenapa kok bisa pas gitu. Apa dari pabrikan sudah memprediksi kayak gini apa belum gitu ya. Jadi kalau yang buat flyover kayak gini, rakitan kayak gini tuh yang kena tengahnya, yang kena tengah nanti pindahnya ke jalur dalam. Ini kok bisa pas gitu loh ya lur. Ini kan pabrikan nih, ini nggak dimodif lur, yang luar sana nggak dimodif. Begitupun juga yang sini, ini tinggal kita geser aja gini itu udah pas itu. Jadi jalur tengah sama jalur tengahnya itu yang buat flyover ya kan. Terusan ini apa namanya, buat jumping itu, ini kan yang luar, sedangkan yang ini kan yang dalam nih. Ini bisa pas. Oke lur, semoga ya sedikit ada gambaran atau penjelasan ya caranya kayak gitu. Nah ini cara bikinnya itu kayak gini lur. Sebentar. Ini lur, ini kan nikung nih ke atas kayak gini. Ini kan daerah sininya itu semulanya kan dia ke sini, ini ke sini terus kelihatan nggak ya? Ini lur, yang ini tadinya kan jalurnya ini kan lurus kayak gini ke sini nih. Nah karena berhubung saya potong ini, jadi dia agak kurang kayak gini, jadi miring kayak gini, jadi seolah-olah gini loh lur. Nah aslinya kan kayak gini nih. Nah ini kalau misalnya dia naik kayak gini, otomatis kan dia kan kena ini, kena yang ini nih. Nah ini yang birunya ini kita potong sesuai ukuran, ikuti sesuai yang putih ini. Jadi nanti kayak gini. Nah kita udah potong kayak gini.
Jadi yang dipotong itu yang birunya itu lur, yang buat flyovernya itu nanti kita potong sesuai keinginan aja, sesuai kebutuhan ataupun sesuai tingkat ketinggiannya flyover itu ya. Nah alat potongnya itu juga sederhana, paling pakai dinamo RS itu yang 550, 775 atau 895 terserah ya, tapi di modif model gerinda itu, ataupun di kiker juga bisa lur, tapi kiker yang kasar jadi agak cepet gitu ya. Ini saya bikin kayak gini juga alat sederhana semua lur, nggak ada yang ibaratnya yang apa ya, yang pabrikan lah ininya gitu. Dan tatakannya ini saya pakai peralon biasa lur, itu pakai peralon tuh. Pakai peralon kan bisa lur, ini lur. Ini sebenarnya bisa dipotong lur, yang sini dipotong segini teh, dipotong semua, yang luar juga dipotong semua bisa. Cuman kalau misalnya kita potong itu nanti jadi memperlambat atau memperbanyak waktu. Dan juga kalau misalnya iya sih, kalau lemnya bagus, kalau lemnya nggak bagus otomatis dia akan pecah, nggak kuat. Jadi ini buat pengaitnya, nanti kan kita potong nih, karena ini dipotong otomatis di sini nggak ada kunci nih, nggak ada kuncinya, otomatis kita pakein kunci kayak gini, taruh di sini di lem. Kalau lemnya bagus dia kuat, tapi kalau lemnya nggak bagus kan sering patah loh. Jadi kalau menurut saya biar apa ya, biar kuat lah intinya gitu, apalagi kan buat ngetes doang gitu kan. Alangkah baiknya nggak usah dipotong, cukup kayak gini saja, kita kasih apa namanya, tatakan sesuai ya apa ya, bolehlah besi atau apalah gitu kan. Dan ya memang sih kalau dipotong apa namanya, dia lebih rajin, lebih apa ya, lebih jelas gitulah. Tapi saya nggak apa ya, karena buat ngetes doang jadi nggak saya potong. Oke ya lur ya, cukup jelas ya lur ya. Ini jalurnya yang luar ini nggak dimodif, cukup biasa. Ini juga bisa dipakai untuk keperluan yang lain, masih bisa dipakai. Dengan yang ini saya tambahin kunci biar tujuannya biar kenceng. Yang ini juga sama, yang dalamnya di sini juga sama, saya kasih kunci. Yang sini yang tadinya nggak ada kunci saya kasih kunci. Ini alhamdulillah kuat ini lur, ini kuat, ini kuat. Jadi lemnya itu udah kuat gitu loh lur. Nah itu kalau lemnya nggak kuat itu biasanya, kalau misalnya tadi saya ngomong buat di sini kasih lem, kasih apa namanya pengait, itu kalau nggak kuat itu jadi cepet pecah gitu loh, cepet lepas itunya. Terusan di sini saya kasih kayak gini. Oh ya lur, ini hati-hati ya lur, kalau mau bikin flyover ini nggak cuma dikunci kayak gini aja lur, ini dikasih tatakan ganjal biar tujuannya dia nggak geser kanan kiri kayak gini. Kalau mobil cepat walaupun kecil cepat itu kalau ada tekanan kayak gini dia geser, nanti lewat sana geser sana, lewat ke sana yang sebelah sini dia geser lagi nanti ke sini, jadi nggak stabil. Nah ini kalau dikasih tatakan kayak gini, ini pakai apa ya, semacam ya plastik lah tapi keras, ini ya fiber boleh gitu. Sebelah sini juga, sebelah ini juga ya kan. Ini buat tatakan aja nih. Oke ya lur, mudah-mudahan jelas ya lur ya. Ini kalau misalnya belinya satu set apa namanya, trek yang harga ya murah gitu, 800 sampai 600 apa berapa gitu, itu udah bisa bikin kayak gini lur. Cuman memang kurang 4 jalur itu yang buat flyovernya ini, sedangkan yang sana, yang luar sana itu kan sudah ada, ditambah arah baliknya itu. Oke ya lur ya,
Ini nanti dipotong loh, jangan lupa lur. Ini kan nggak sama nih, apa nih bentuknya ini sama yang ini nggak sama. Kalau ini kan masih utuh nih, ini kan sudah apa namanya, udah dipotong, nyesuaiin ininya. Kalau misalnya yang dipotong ini suatu saat ini nggak bisa dipakai karena dia longgar, tapi kalau yang dipotong ini suatu saat bisa dipakai gitu ya lur ya. Jadi jangan kebalik, biar ini bisa dipakai semua, ini yang dipotong. Jadi flyovernya itu paten, nggak bisa dipakai untuk trek yang lain, tapi hanya bisa dipakai untuk flyover aja gitu ya lur ya. Oke lur, mudah-mudahan cukup jelas informasi dari saya. Jadi mohon maaf ini nggak saya praktekkan karena saya bukan seorang apa ya, membuat konten gitu, bukan seorang tutorial ya, karena tutorial itu butuh waktu. Dan waktu saya itu sangat ya minim sekali. Sebenarnya saya juga harapan saya bukan soal apa namanya itu, soal gulung Tamiya, ngerakit Tamiya dan segala macam, itu bukan, tapi pekerjaan saya ada yang lain. Mungkin beberapa orang ada yang tahu saya itu ngerjain apa. Jadi saya kayak gini itu ya untuk hobi aja lah, untuk sekedar mainan gitu ya, sekedar apa ya, pelarian pikiran aja gitu ya. Daripada kerjaan yang ini nggak, kadang ada masalah belum terselesaikan, kemudian saya lari ke sini buat merefresh gitu aja, merefresh otak gitu, biar lebih mikirnya lebih plong gitu kan. Oke ya lor ya. Oke lor. Ini saya mau mereview soal mesin saya lagi lor. Nah ini trek saya kan berapa keping ini ya, saya nggak ngitung ya. Dari sana sampai sini itu berapa keping sih ya. Ini ambil lurusnya aja. Berarti dari sana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti sekitar 4 meteran ya lor ya, 4 meter. Karena anggap saja itu 1 keping setengah meter kali 8, 4 meter ya, 4 sampai 4,5 meter lah. Cuman yang di sini kan modelnya kan kayak model L kayak gini. Ini yang saya mau review. Sebentar loh. Ini yang saya mau review soal mesin ini lor. Ini gulungannya warnanya hitam lor, nggak kelihatan, nggak cantik ya segala ya. Gulungannya hitam. Ini sama yang ini lor. Nih. Ini warnanya merah muda, feminim ya lor ya, merah muda. Ini mau saya review lor. Jadi sebenarnya sih ini udah lama lor, udah lama dalam arti sekitar 1 bulan yang lalu saya mau review. Cuman ya tadi saya ngomong, yang pertama kerjaan gitu ya, masalah waktu. Yang kedua kondisi juga. Dan sekarang saya sempetin buat review. Ini kenapa kemarin saya nggak pakai kawat ini lor.
Itu sebenarnya tujuan saya itu mencoba lur, menguji dulu, menguji ataupun pingin tahu dulu daerah luar sana itu kira-kira itu ada yang tahu nggak pakai kawat ini gitu kan. Ternyata ada beberapa orang yang ngomong ke saya, pelanggan saya ya, Mas, Bang, punya kawat perak nggak, ngomongnya kayak gitu, kawat perak gitu kan. Saya jadi otomatis dia pernah ngelihat, entah itu musuhnya, temennya atau siapa ya, pernah pakai kawat perak. Jadi orang ngomong itu kawat perak gitu. Sebenarnya itu kawat bukan kawat perak, tapi kawat tembaga tapi dilapisi perak, dilapisi warna. Itu seperti kawat, sebenarnya itu kawat buat lur, buat apa ya, membuat manik-manik itu loh, kawat jeweleri atau apa gitu kan. Lah itu kan kadang ada itu yang tembaga dilapisi perak, itu kebanyakan orang pakai itu lur. Tapi kawat saya yang ini yang warna hitam tadi, pink, dan satu lagi hijau belum datang ya, karena saya waktu pas order itu punya kawat perak. Ini kawat lur, kawat bisa dibilang full perak ini, karena saya ini 82% itu perak, sisanya itu tembaga, jadi lebih banyak peraknya. Kalau yang jeweleri itu yang orang-orang sering pakai, yang mereknya kalau nggak salah itu AW, Artistic Wear, itu sekitar berapa ya, kurang lebih 50 apa 60 40 gitu ya. Jadi lebih banyak tembaganya daripada peraknya, itu yang lapis perak itu. Tapi kalau yang punya saya ini 82 perak, sisanya ataupun berarti berapa itu, 18% ya, itu tembaga dan lapisnya ini. Tapi apakah bisa menang Bang? Misalnya yang lapis perak dibanding punya saya ini apakah bisa menang Bang? Bisa. Jawaban saya bisa. Itu sebabnya karena apa? Jadi walaupun saya banyak peraknya, katakanlah ini 82% perak, otomatis kan lebih banyak peraknya, tapi yang lapis perak itu lebih sedikit dibanding saya ini, lebih sedikit peraknya. Tapi kenapa bisa menang? Jawabannya gini lur, menangnya itu bukan karena faktor gulungannya ataupun kawatnya lur. Menangnya itu faktor satu terdapat pada mobilnya. Jadi mobil itu kalau mobilnya licin, dalam arti licin itu larinya itu ringan gitu loh lur. Larinya itu ringan, terutama di bagian apa? Terutama di bagian roda, baik itu belakang maupun depan. Makanya ini saya sarankan kepada pemain-pemain yang ikut lomba ya, ataupun yang nonton video saya ini, alangkah baiknya di bagian roda ini kita sebelum kita rest, sebelumnya kita break in dulu lor. Ini daerah sini nih. Ini kan ada laher nih di sini kan, kita pakai laher tuh. Ini lahernya yang di sini tuh kita break in dulu. Yang sini juga di break in. Dalam arti di break in itu kita dimuterin sampai sekitar 1 sampai 2 menit dia muter dalam kecepatan tinggi ya, break in itulah kayak gitu. Kemudian yang daerah ini sama di break in juga. Jadi ini enteng ringan gitu lor. Dan sebelum mau rest, alangkah baiknya kita semprot pakai oil, pakai pelicin ataupun pelumas bagian sininya yang menggesek ini, bagian ini pelek sama laher ini, bagian gearnya juga, terus ini dan sini, bagian sini laher ini sama sini, ini kasih oli ya lur ya, pelumas lah ininya gitu biar lebih licin. Kemudian bagian laher ini tujuannya biar kalau di tukungan dia lebih kenceng lagi,
Yang sini semuanya ke 8 ini kasih semua ya lur ya, kecuali ini nggak perlu nih, nggak yang stabil ini nggak perlu dikasih, nggak masalah, nggak terlalu nggak terlalu pengaruh banget lah. Itu ya lur ya, tips dari saya biar mobil itu lebih licin, lebih gesit lagi gitu ya. Dan faktor keduanya itu terdapat pada gearnya lur, rasio gear. Itu kadang kan orang bingung itu mau pakai gear berapa, ini treknya kayak gini mau pakai gear berapa gitu kan, ada yang bingung. Itu rasio gear yang kedua. Yang ketiga itu magnet. Dalam arti magnet itu kualitas magnet semakin lama itu daya tariknya itu dia masih kuat gitu loh, ketimbang yang harga murah ataupun kualitasnya kurang bagus. Itu semakin lama itu daya tariknya semakin lemah. Kalau yang bagus masih stabil. Itu faktor ketiga lur. Faktor keempatnya memang satu dari tembaganya tadi, kawatnya tadi. Itu faktor yang terakhir, faktor keempat tadi. Itu yang nyebabin kenapa beda larinya gitu ya. Katakanlah kalian beli kawat perak sama dalam arti satu orang, tapi kecepatannya kok beda kenceng yang ini, padahal ini satu garapan orang. Faktornya tadi itu lur, kadang mobil yang dipakai itu beda, kedua mesinnya itu, magnetnya itu, dan yang terakhir itu adalah ban. Bedanya di situ loh. Contoh ya, ini tadi saya ngomong satu gulungan, satu garapan dalam satu orang. Kita tes, kita uji menggunakan timer, tapi kok larinya beda, lebih kencang yang ini, katakanlah gitu. Kadang memang iya lebih kencang yang ini, cuman faktornya itu kebanyakan satu ban itu kalau misalnya dia lari otomatis kan dia udah kena debu, kena kotor dan segala macam. Nanti putaran kedua jadi dia lebih kurang geset ataupun licin, kecuali kita semprot lagi ya gitu ya lur ya. Ini juga saya mau review 2 mesin. Tetap saya satu mobil, tapi saya katakanlah kita bersihkan seperti semula lagi. Jadi meskipun satu kali saya pakai buat res, nanti saya bersihkan lagi buat res berikutnya gitu ya lor. Biar nggak seperti yang tadi saya ngomong, walaupun satu mobil tapi beda kecepatannya, walaupun satu garapan, satu produk, beda kecepatannya gitu. Ini mau saya siapin dulu ya lor. Ini satu magnet lor. Jadi ini yang mau saya review. Kelihatan ya lor ya. Ini yang saya mau review. Ini kawatnya 0,68 ini lor. Nggak fokus ya lor ya. Nah ini fokus nih. Kawatnya 0,68. Begitu pun juga yang hitam ini. Ini kalau ini lebih gelap ini lor, nggak kelihatan. 0,68 semua. Mau saya review kira-kira larinya gimana gitu. Sebelumnya saya udah riset ini lor, sudah riset. Dalam arti riset itu tes lah intinya gitu. Dibanding kawat tembaga walaupun USA, walaupun produk Amerika ya, itu jauh beda lor timernya lor. Jadi yang perak ini dia lebih waktunya itu lebih singkat, lebih cepat lah ininya gitu. Karena pada dasarnya semacam kayak konduktor
Itu urutan pertama itu ini perak, kedua tembaga, ketiga emas, keempat apa itu saya agak lupa, apa itu tembaga mohon maaf, yang pertama itu perak, kedua tembaga, ketiga emas, keempat perunggu ataupun kuningan tadi, dan kelimanya itu aluminium, dan seterusnya. Sebenarnya masih banyak lor, cuman itu konduktor yang alirannya itu bagus. Jadi yang pertama itu perak gitu loh. Jadi perak itu aliran konduktornya lebih cepat gitu ya, makanya kalau buat mesin-mesin kayak gini pakai gulungan kawat perak itu jauh lebih kenceng gitu ya, umumnya gitu. Kebanyakan orang pemain apa ya, lomba itu umumnya pakai kawat ini lor. Jadi kawat yang ada peraknya, baik itu dilapisi perak, baik itu kawat perak murni, dalam arti murni 82% perak, sisanya tembaga gitu ya lor ya. Dari ini saya mau review nggak pakai dua mobil ini lor. Ini yang saya pakai satu mobil ini lor. Ini yang saya pakai mobil ini, satu mobil. Ini sasisnya ya lor ya, kuning ya, sasis kuning. Ini speknya tinggi juga ini lor. Saya pakai Naci Asia. Kenapa hitam nggak putih? Ini saya harden, saya kerasin lagi biar tambah keras, biar nggak bengkok. Begitu juga dengan yang ini nih. Ini keras semua ini lor, ini bajak semua ini. Saya kerasin juga biar nggak bengkok. Cuma nanti kalau misalnya lepas, misalnya keluar jalur, dia tetap akan pecah. Biasanya daerah satu fiber bempernya ini, kedua sasis. Tapi kalau masalah soal ininya roller tiang roller, terusan asnya, as depan itu biasanya nggak bengkok. Biasanya yang pecah itu fiber sama sasis. Tapi kenapa setiap saya review itu nggak pernah ada yang kelontang, kecuali kemarin diseruduk dari belakang itu ya lor ya. Itu apa ya, rahasianya apa lor? Ini saya kasih tahu lor. Kenapa setiap saya review nggak ada yang kelontang, dalam arti stabil. Jadi gini lor, ini pas kebetulan saya rakit baru ini lor. Saya rakit baru, belum saya turunin di trek ini bro, baru mau saya turunin ini. Jadi ini roller ini, dural ini setiap saya 15 lap, satu lap kan 3 jalur nih. Jadi setiap 15 lap itu saya ganti ininya, duralnya ini saya ganti. Pasti saya ganti, entah itu belum kelontang, alhamdulillah belum pernah kelontang, dalam arti setiap 15 trek saya ganti. Begitupun juga karena ini treknya pendek, jadi saya memprediksi cuma 15 lap aja. 15 lap ya bener ya. Satu lap kan 3 putaran itu saya target 15 saya ganti. Tapi kalau treknya panjang, katakanlah buat kontes sekitar 100 keping, 300 keping, bahkan ke jurnas sampai 600 keping, itu setiap 3 sampai 6 lap kalian wajib ganti, buat jaga-jaga aja biar nggak kelontang gitu ya. Itu yang nyebabin mobil kelontang itu kalian tahu nggak lor? Ini lor, dural ini lor, ini banyak yang tidak tahu. Bahkan saya pernah melihat pemain kejurnas ya, lomba kejurnas sampai kelontang. Itu bukan karena saking kencengnya, padahal dia ya di belakangnya, maksudnya dalam arti dia kalah, masih di belakangnya, otomatis kan dia masih lebih lambat gitu kan.
tapi dia kelontang, otomatis karena dia kelontang kan kalah gitu. Padahal walaupun nggak kelontang tetap kalah itu kan, otomatis dia lebih lambat. Nah ininya yang nggak diganti, duralnya ini nggak diganti, nggak diperhatikan, makanya dia kelontang gitu kan. Saya pernah lihat videonya itu, dia kalau nggak salah dari luar Jawa ya, ada di sana. Nah ini saran saya kan kepada para pemain ya, walaupun bukan ikut lomba, tapi kalau saran saya itu yang perlu diperhatikan mobil kelontang itu adalah dural ya lur. Bagian ini aja lur, ini nggak usah, kecuali kalau ini udah kocak, udah nggak mulus lagi kita ganti. Tapi kalau yang ini wajib diganti lur, ini wajib ini. Begitupun juga yang ini, kalau misalnya udah nggak begitu katakanlah aja cowakan atau apa, kita ganti ya, karena memperlambat juga nanti lur. Oke ya lur ya. Dan ini saya mau dari tadi nggak review terus ini lur, ngoceh wae lur. Ini lur, ini saya ada pinjaman ini lur. Saya ada pinjaman dari temen ya, dia satu pelanggan juga sih ya, satu pelanggan juga dari Cirebon. Ini dari Cirebon, ini saya pinjam ini lor. Ini dari Cirebon, saya dipinjami, soalnya dia pernah ngomong kayak gini, bang, kalau review itu coba pakai timer, jadi lebih katanya dia lebih rinci, lebih jelas lah gitu. Ya memang kalau misalnya pakai dua mobil itu langsung kelihatan mana yang menang, tapi kan belum tentu dalam satu mobil walaupun satu garapan satu orang itu kadang kan sama gitu kan. Alangkah baiknya menggunakan timer, satu mobil satu satu mesin, nanti kelihatan jadinya lebih jelas lagi pakai timer. Selisihnya berapa, lebih kencang yang mana, itu lebih jelas. Nah saya saya jawab saya nggak punya timer gitu kan. Saya mau beli timer tapi kan itu ya modalnya itu 3 jalur semua gitu kan, sedangkan saya nggak butuh yang itu. Saya butuhnya cukup ya buat buat ngetes doang. Dia nawarin saya punya bank, terusan dia mau minjemin. Ini udah lama ini lho, udah 1 bulan yang lalu dia, jadi belum saya balik ini, soalnya saya belum review juga. Tapi kemarin saya udah riset pakai ini ya enak lah dipakai gitu ya, cukup presisi. Jadi gini lor, ini nyaman. Nah ini kalau nggak ada sensornya di belakang ini kan ada sensornya. Ini kalau nggak ada sensornya kita finish dia mati sendiri, kalau reset dia jalan sendiri. Kalau ada sensornya dia berhenti 000. Ini kalau ada sensornya di sini, di belakang sini lor, yang di sini. Ini kalau di reset kayak gini, dikembalikan seperti semula, dia 000. Nggak kelihatan ya lor ya. Nah ini lor, ini kan finish nih. Ini kalau kita reset, kalau ada sensornya kayak gini, reflektornya itu dia 000. Cuman ini nggak ada, jadi dia jalan terus. Ini ya lor ya, ini mau saya review pakai timer. Ini dari track yang saya pakai ini timernya berapa ya lor ya. Kita langsung saja kita lihat ya. Ini loh lor, ini lor,
Ini nah ini kan udah 00 ini lur. Ini kalau kita jalan kayak gini terus dia jalan lur. Nanti kalau kita tekan ini yang merah ini, nanti kalau ada mobil lewat terus dia akan mati. Harusnya kita reset lagi kalau mau mulai dari awal. Kita reset. Ini kan 00 gitu, 00 ya lur ya. Ini kalau ada lagi just dia gerak ya angkanya ya. Nanti kalau kita ini walaupun nggak di finish, nggak dipencet tombol finish, dia akan jalan terus. Ini harusnya kan pencet dulu ini baru dia berhenti gitu ya lur ya. Ini cara kerjanya kayak gitu. Tadinya saya nggak tahu, ini kok muter terus katanya gitu, jalan terus ininya angkanya, tahu-tahu ada reflektornya. Sedangkan ini kalau misalnya gini lur ini kan reset nih, katakanlah mobil des langsung kita pencet sebentar. Ini kan katakanlah gini, ada mobil des lewat, langsung kita pencet des sebentar. Gini tuh. Misalnya gini loh, ini misalnya mobil lewat nih des langsung kita pencet nggak bisa loh, harus ada sekitar jeda lah. Nah ini kayak gini loh, yang saya maksud kayak gini. Jadi kalau kita misalnya ada mobil nih dia lewat tapi langsung pencet finish, ini efeknya kayak gini, tiba-tiba dia berhenti sendiri nih. Nggak kelihatan ya lor ya. Ini berhenti sendiri padahal tadi belum ada mobil lewat. Itu yang saya maksud kayak gitu. Ini memang dari mesinnya atau apanya saya kurang tahu ya. Jadi kalau langsung dipencet ini gitu, nah kayak gini lor, dia berhenti sendiri gitu. Jadi kayak kurang perfect gitu loh. Nah ini kayak gini, ini berhenti sendiri nih. Harusnya kalau kita lari dari sini kita nunggu dulu baru kita pencet, nanti dia baru berhenti gitu. Oke lah lur, kita langsung aja daripada kelamaan ya. Mungkin saya ngomong hampir setengah jam mungkin ya.